Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya datang dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi para honorer atau tenaga non ASN dengan status PTT, pegawai tidak tetap dan GTT, guru tidak tetap di Kabupaten Natuna ini sudah mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai honorer gitu ya. Walaupun nantinya para honorer yang masuk dalam database BKN yang tidak lolos sebagai CPNS ataupun P3K di tahun 2024, mereka kabarnya akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Dan salah satu hal yang menarik yang ditanyakan oleh para honorer ini adalah terkait dengan seragam. Bagaimana nantinya seragam yang digunakan oleh para P3K paruh waktu? Apa sama seperti seragam honorer ataukah sama seperti seragam ASN? Dalam hal ini PNS dan P3K penuh waktu. Dan BKPSDM di sana belum bisa menjawab gitu ya, karena belum ada aturan yang mendasari terkait dengan seragam P3K paruh waktu. Walaupun menurut saya seragam yang digunakan oleh P3K paruh waktu seharusnya sama dengan ASN, dalam hal ini PNS dan P3K. Kenapa? Karena pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu disebutkan bahwa P3K paruh waktu merupakan bagian dari pegawai aparatur sipil negara. Jadi P3K paruh waktu adalah ASN, sehingga seharusnya seragam yang digunakan oleh P3K paruh waktu sama dengan seragam PNS dan P3K penuh waktu. Walaupun tentunya nanti kejelasan terkait dengan hal ini harus dipastikan ya oleh Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer database BKN gitu ya, yang penasaran terkait dengan seragam yang digunakan oleh P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Honorer Database BKN Penasaran Soal Seragam P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memperpanjang kontrak kerja untuk 1.277 tenaga non-ASN berstatus pegawai tidak tetap atau PTT dan guru tidak tetap atau GTT. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, kontrak PTT dan GTT sudah diperpanjang sejak awal Januari 2025 dan berakhir Desember 2025. Namun, untuk perpanjangan kontrak tenaga harian lepas dan tenaga kontrak akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Untuk PTT dan GTT sudah kita perpanjang, ucap Alim Sanjaya Natuna, Senin 20 Januari 2025. Alim menjelaskan, 2025 merupakan tahun terakhir perpanjangan kontrak untuk tenaga non-ASN, karena pada 2026 tenaga non-ASN akan dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan untuk merapikan sistem kepegawaian agar lebih efisien dan terstruktur. Meski demikian, tenaga non-ASN yang terdata di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan yang telah bekerja aktif minimal 2 tahun akan tetap dipekerjakan. Namun, dialihkan sebagai P3K paruh waktu apabila tidak lulus seleksi pengadaan P3K 2024. Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN 2025 dan yang sudah bekerja minimal 2 tahun, kata pria yang akrab dipanggil Jaya. Disebutkan, seleksi P3K 2024 tahap 2 masih menyisakan 103 formasi dari 507 formasi yang dibuka pada tahap pertama. Gaji P3K paruh waktu. Diketahui,
para honorer database PKN yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mengenai besaran gaji P3K paruh waktu, Alim Sanjaya mengatakan tidak akan kurang dari gaji yang diterima saat bekerja sebagai tenaga non-ASN atau honorer. Merujuk pada ketentuan Diktum 19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, diatur bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sementara itu, terkait pakaian seragam P3K paruh waktu dan atribut lainnya, Jaya mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tenaga non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun wajib mengikuti seleksi ini, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer database PKN yang tidak lolos seleksi P3K dan kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Penasaran terkait dengan seragam yang akan digunakan nantinya sebagai P3K paruh waktu. Jadi kalau menurut saya, karena P3K paruh waktu sangat jelas disebutkan adalah sebagai pegawai ASN, seharusnya seragamnya juga seragam ASN. Karena yang membedakan adalah hanya tentang gaji. Kenapa gaji? Karena sesuai atau menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Jika nantinya instansi sudah memiliki anggaran yang cukup, maka P3K paruh waktu ini akan dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Jadi P3K paruh waktu merupakan bagian dari ASN, sehingga seharusnya seragamnya juga seragam ASN. Itu kalau menurut saya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.